Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Kita mengundang banyak peserta, ayah bunda dan kakak-kakak semuanya adalah yang Allah pilih dan Allah mampukan untuk bisa hadir di silaturahmi pada Zoom meeting hari ini dalam tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai acara Zoom pada malam hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran fi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda dan kakak-kakak semua, sebelum kita lanjut di sini kita ada nasid. Nasid bukan sembarang nasid, di sini adalah nasid yang berisikan doa. Daripada bait yang pertama, tangan kanan kita ditaruh di dada sebelah kiri. Dan pada saat ada gambar Ka'bah, kita hadapkan tangan ke depan sambil bertabiah. Kemudian pada saat bacaan doa, tangan kita menghadap ke atas. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita simak nasid menuju itu.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ayah, bunda, dan kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini Allah segerakan, Allah mampukan kita semua hadir ke Baitullah bersama keluarga cinta. Amin ya amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, di sini saya Enah dari Kota Bogor selama 1 jam ke depan akan membersamai kakak-kakak semua. Tapi di sini saya tidak sendiri. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah mitra Armina Daily sejak tahun 2018. Beliau adalah top 5 stokis Armina Daily, mendapat apresiasi Stokis Tour Bali 2023 dan 2024, Tour Leader Gerakan Umroh Akbar 1111 Jamaah, Armina Daily 2023, 2024, dan 2025, dan mencetak 13 peraih reward, dan tahun 2022 mencapai reward cash 5 juta, tahun 2023 mendapat apresiasi reward cash 10 juta dan traveling Bali dan Singapura. Tahun 2024 reward cash 7,5 juta, traveling Bali cash, dan traveling kapal pesiar cruise dan cash. Dan tahun 2025, traveling Singapura, Malaysia, traveling Thailand dan cash, dan traveling Korea plus cash. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita simak video profil beliau. Insya Allah luar biasa sekali ya beliau. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. apa kabar Bunda? Alhamdulillah, senantiasa dalam keadaan sukses, sehat, kaya, berkah, dan semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini juga dalam kondisi yang sama, senantiasa sukses, sehat, kaya, berkah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dilunaskan amanah-amanahnya, didatangkan keajaiban rezeki,
dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dan apapun yang menjadi masalah-masalah kakak-kakak semuanya diselesaikan Allah dengan caranya Allah, dan apa yang menjadi doa-doa terbaik kita segera diijabah sama Allah. Dan yang saat ini mungkin belum umroh, belum haji, juga akan segera dimampukan, diundang dan dimampukan Allah bisa beribadah umroh dan haji untuk menyempurnakan rukun Islam kelima kita, sehingga kelak kita dipanggil Allah dalam kondisi Islam kita sempurna dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bunda. Eh, di sini dari apa namanya edifikasi Bunda ini sangat luar biasa. Mungkin kakak yang hadir di sini yang sudah menyimak kajian DKR 123 ingin menanyakan terkait ilmu dan bisnis yang dijalankan oleh Bunda ini. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Kak Ena. Kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kakak-kakak semuanya ya. Di sini ada berapa yang hadir? 25 ini adalah benar-benar sudah seleksi ya, sudah diseleksi sama Allah, sudah dipilih sama Allah. Hanya orang-orang yang akan mendapatkan perubahan kehidupan lah yang akan dimampukan Allah malam hari ini ya hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Karena di Zoom kita pada malam hari ini sangat berbeda dengan Zoom-Zoom kita sebelumnya, kakak-kakak. Dan ini adalah Zoom terakhir di putaran episode saat ini. Ya, ingat, yakinilah kakak-kakak yang hadir di sini ya. Tidak ada yang kebetulan, tapi ini bagian dari cara Allah yang akan menjawab doa-doa kakak selama ini. Kakak akan diberikan solusi terbaik atas semua permasalahan-permasalahan kakak selama kakak-kakak semuanya mau merendahkan hati, mengosongkan gelas ilmu, dan membuang segala prasangka negatif. Insya Allah dengan wadah yang bersih, hati bersih, pikiran bersih, ya, sikap yang terbaik, nanti kakak-kakak akan mendapatkan solusi terbaik itu. Ya, malam hari ini langsung kita sesi tanya jawab kurang lebih 1 jam kakak-kakak. Jadi tidak ada kajian seperti hari Senin sampai Kamis kemarin ya. Kita langsung sharing aja. Niatkan kita di sini belajar. Kita sama-sama alumni DKR ya. Karena sudah mengikuti kelasnya yaitu kelas 1, 2, 3, 4. Ya, kita sama-sama posisinya sebagai alumni DKR, kita sharing. Tidak bermaksud menggurui siapapun, ya. Lebih ke berbagi pengalaman, berbagi kisah, berbagi apa sih yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang sudah saya pelajari, saya praktekkan, sehingga Allah ridho. Hadirkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan saya, dalam kehidupan teman-teman yang hari ini juga kakak-kakak hadir di Zoom malam hari ini. Jadi kita lebih ke sharing. Siapa tahu nanti ada kesamaan cerita, ada kesamaan permasalahan, yang jika kita lakukan juga hal yang sama, insya Allah nanti hasilnya juga akan sama. Dan ilmu DKR ini tidak sekedar hanya ngilmu terus tidak ngapa-ngapain juga, itu tidak akan ada membawa tidak akan membawa manfaat, tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita ngilmu langsung dipraktekkan malam hari itu juga. Apa sih yang harus kita praktekkan? Semua ada di kelas 1. Lakukan sholat tobat, ya kan? Kemudian minta maaf sama pasangan, sama orang tua, anak-anak, orang-orang yang terdekat kita dulu. Perbaiki semuanya. Insya Allah nanti Allah memperbaiki masalah-masalah kita ya, dan lakukan terapi-terapinya itu luar biasa itu ya. Kita diajari banyak bersyukur, tapi bagaimana cara bersyukur tidak diajarkan. Lah di DKR ini diajarkan bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara bisa memaafkan orang-orang yang mungkin pernah mendolimi kita, menipu kita dan lain sebagainya. Yang intinya itu dilakukan adalah untuk mengangkat sumbatan-sumbatan rezeki kita. Sehingga ketika sumbatan itu kita angkat, maka rezeki kita akan semakin lancar, menjadi lancar kembali. Ya, dan kakak-kakak lakukan juga sedekah karena sedekah itu membuka pintu-pintu kesulitan kita. Ya, itu akan memudahkan semuanya. Kalau hanya ngilmu tapi tidak dipraktekkan, maka tidak akan ada hasilnya. Ya, langsung praktekkan kelas 2 tentang kecerdasan keuangan, apakah posisi kita saat ini sudah aman gitu ya. Kemudian apakah kita sudah bisa mewujudkan impian-impian kita dengan
profesi kita saat ini atau pekerjaan kita saat ini atau masalah-masalah kita saat ini, kemudian baru ada solusi di kelas 3 yaitu ada peluang usaha syariah di Armina Group. Ya, di Armina Daily maupun Armina Reka. Dan alhamdulillah saya adalah salah satu alumni yang merespon baik semuanya. Saya terima bahwa itu adalah tidak ada yang kebetulan, bahwa semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah cara Allah menjawab doa-doa kita. Cara Allah mengubah nasib kita asalkan kita mau berubah. Sekali lagi, tidak akan berubah nasib suatu kaum selama kaum itu sendiri tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi jangan tunggu Allah mengubah kita, tapi kita dulu yang berubah, maka Allah mengubah nasib kita. Dan nasib itu bisa diubah kakak-kakak, yang tidak bisa diubah adalah nasab kita. Sekilas itu tentang ilmu DKR-nya, nanti boleh lebih detail lagi kakak-kakak kita sharing bertanya apa yang tidak dipahami. Karena ketika tidak paham, biasanya nanti prakteknya juga tidak akan sungguh-sungguh, prakteknya ala-ala aja gitu. Padahal ketika ini ilmu benar-benar hayati betul-betul jiwa raga, itu perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak orang menyepelekan DKR, tapi banyak pula yang sungguh-sungguh mempraktekannya dan istiqomah dan betul-betul terjadi keajaiban yang tidak pernah disangka-sangka. Ya, yuk dimulai dengan kita tanya jawab. Kakak-kakak silakan angkat tangan, silakan buka kamera. Ya, kita niatkan silaturahmi kakak-kakak. Sekali lagi, semua yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Kalau kakak niatnya hanya sekedar hadir, maka nggak dapat apa-apa. Tapi coba niatnya ini ditata kembali, kita tata semuanya, niat kita bahwa malam hari ini kita adalah silaturahmi. Ya, maka Allah akan berikan keberkahan silaturahmi itu sendiri. Akan bukakan pintu rezeki, akan dipanjangkan usianya, dijauhkan dari segala macam kesulitan, ya, diberikan solusi. Kemudian ketika kita juga niatkan malam hari ini kita ngilmu, membahas sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yang sudah membawa perubahan kehidupan ribuan orang. Bukan lagi satu, dua, tiga orang, tapi sudah ribuan orang berubah kehidupannya dengan mempraktekkan ilmu DKR ini. Insya Allah, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, jadi niatkan dua hal yaitu silaturahmi dan belajar bersama di majelis ilmu pada malam hari ini. Insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh buat kita. Gitu ya. Sebutkan nama, sebutkan konsultannya, pertanyaannya apa. Ya, mudah-mudahan dengan kapasitas saya sebagai konsultan, sebagai alumni DKR nanti juga bisa memberikan jawaban untuk kakak dan menjadikan kakak lebih paham sehingga nanti sungguh-sungguh prakteknya kakak keajaiban juga terjadi dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Silakan Kak Ena. Baik, Bunda. Baik, ya Bunda dan kakak-kakak semua, kesempatan untuk bertanya dan ini waktunya hanya 1 jam ya kakak. Jadi sekiranya kakak yang sudah menyimak kajian DKR 3 di mana ada yang belum kakak pahami, silakan raise hand, angkat tangannya atau tulis di kolom komentar. Sebut namanya, dari kota mana, dan sebut siapa konsultannya atau yang mendampingin kakak. Baik, silakan kakak. Di sini jam santai ya kak. Jadi sekiranya kalau kakak belum paham dengan ilmunya, nanti bagaimana kakak mau praktekkan, gitu ya. Oke, dipersilakan kakak semuanya yang belum paham. Untuk kakak yang sudah menyimak kajian DKR 3. Silakan. Atau sudah paham semua? Sepertinya sudah paham semua gitu ya. Karena belum ada yang bereaksi untuk bertanya gitu. Kalau udah paham semua kita pulang cepat nih. Iya, banyak yang baru karena kayak saya lihat tuh banyak yang peserta baru ya nama-namanya. Maksudnya mungkin dari alumni DKR yang baru mengikuti. Ini ada Kak Opo A5S. Oh Ya, ya, angkat boleh, tangan. Ya. Jadi boleh bisa dibuka. dari Zoom juga bisa, dari kakak yang angkat tangan boleh. Saya Boleh bantu buka dibuka. dari sini ya, Kak Oh ya Opo sudah, A5S. sudah buka mutnya. Oke, Silakan, oke. kakak namanya siapa, dari kota mana, dan yang mengundang siapa? Silakan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Dia, asal dari Serang.
pendamping saya Kak Subarmi. Mm-mm. Yang mau saya tanyakan, kemarin saya mendengarkan ilmu DKR 3 tentang Armini Daily sama Armina Reka ya. Ya, Terus Ya, saya betul. berminat untuk mengikuti Armina Daily ini. Itu di situ ada eh, apa keuangan yang masuk 4.800.000 ya. Pertama yang paket 3. ya. Terus saya misalnya belum Mm-mm. ada uang segitu bisa dicicil atau enggak gitu. Oh. Itu aja pertanyaannya, atau ada yang lain? Iya, itu aja sih. Oke, sudah Saya ditangkap. mengikuti produk-produknya aja gitu. Oh Cuma ya, kan oke. uangnya bisa nyicil apa enggak gitu. Misalnya saya ada 500 apa gimana gitu. Ya. Baik, pertanyaannya sudah bisa ditangkap ya Kak. Dan tadi yang ditanyakan untuk Bagus. paket bergabung di Armina Daily, ah, Ya, apakah bisa dicicil atau tidak? Silakan Bunda Eli bisa Oke, menjawab. Kak Dia ya, dia ya. Kak Dia. Oke, Kak Dia. eh Kalau saya boleh tahu, apa tujuan Kak Dia masuk di grup DKR waktu awal Eh, masuk saya di sini? Apa tujuannya Kak Dia? saya tujuannya pertama tertarik dengan kakak-kakak alumni yang sudah menjalankan umroh, terus bisa melunasi hutang-hutangnya. Saya juga banyak hutang gitu. Gimana Hmm, caranya gitu. hmm. Itu aja. Jadi, eh, Alhamdulillah ya Kak Dia, artinya Kak Dia mungkin salah satu orang yang memang juga diberikan hidayah sama Allah gitu ya. Sehingga kakak itu merespon apa yang Allah hadirkan saat ini tuh dengan baik. Persis seperti saya dulu. Persis seperti Kak Ena dulu. Jadi memang tidak semua orang Kak, artinya hidayah itu tidak diturunkan untuk semua orang. Tapi hanya orang-orang yang hatinya sudah lembut, orang-orang yang hatinya sudah bersih, maka hidayah itu mau masuk. Ya, maka ilmu itu masuk ke diri kita dan menerangi, menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita apa, sehingga kita berani ngambil keputusan. Sekali lagi keyakinan ini, ya, hidayah ini tidak Allah berikan pada semua orang dan kita patut bersyukur. Ya, sama dengan saya dulu Kak, dalam kondisi yang terlilit utang ratusan juta, ya. Bapak Haji Harun terlilit utang miliaran rupiah, gitu ya. Lah, beliaunya pun juga dulu dalam kondisi yang seperti itu, tapi juga Allah beri hidayah, artinya diberikan keyakinan. Sekali lagi modal yang utama, ya, modal utama di sini itu bukan pada bahwa kita bisnis nanti hasilnya uang, bukan. Modal kita ini adalah keyakinan. Yakin nggak kita sama Allah bahwa kalau mereka-mereka saja bisa berubah, berarti saya pun bisa berubah. Kita ini sama, kita punya Tuhan yang sama. Saya dulu juga gitu. Kenapa mereka kok berubah? Kenapa hidup mereka ajaib? Kenapa mereka bisa ke Baitullah berkali-kali? Saya sekali aja belum pernah, saya gitu. Berarti ini ada sesuatu yang luar biasa di komunitas ini. Ada ilmu yang luar biasa di komunitas ini. Makanya saya masuk. Dalam kondisi juga sama dengan kakak, ya, tidak ada modal, tapi punya keyakinan. Dan saya yakini ternyata keyakinan inilah modal utama saya berada di komunitas ini. Dalam merubah kehidupan saya adalah keyakinan saya sama Allah. Oke lah, kita mungkin saat ini diuji dalam hal keuangan. Ya, Bapak Ajar, waktu saya minta, saya mau bergabung, tapi saya juga belum punya uang. Gitu. Apa solusi terbaik untuk saya? Sedekah. Ya, jadi kita niatkan di sini karena sedekah itu memberi kesulitan, sedekah itu memperlancar masalah-masalah kita. Ya, jadi niatkan saat ini mengunci niat. Ya, karena kalau sudah punya niat, sudah punya keyakinan, tapi tidak dikunci, itu akan hilang, Kak. Maka bahasa kita adalah mengunci niat. Mengunci niat ini artinya kita adalah menarik rezeki atau menjadi pancingan rezeki berikutnya. Karena Allah itu memberikan rezeki kita itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Haji Harun. Kalau kamu butuh, maka Allah ngasih. Gitu. Titipkan berapapun saat ini yang Allah kasih rezekinya, titipkan ini, niatkan untuk sedekah.
untuk mengubah kehidupan kita. Ya, jadi itu namanya bahasa kita adalah kunci niat sekaligus sebagai pancingan rezeki. Ya, karena ketika kita niatkan sedekah, maka Allah itu menggantinya berkali-kali lipat, minimal 10 kali lipat. Ya, jadi kalau misalnya anggap aja paketnya, paket yang pertama ya, paket satu itu kan 4,8, paket 2 13, ya. Kemudian yang ke paket 7 itu kan yang 21 juta itu. Nah, sekarang saya tanya, ini ditampilkan sama Kak Ena. Ya, ada paket satu, paket 3 dan paket 7. Apa sih maksudnya paket satu, paket 3, paket 7? Kalau paket satu itu hanya mendapatkan satu kupon DP umroh. Tapi luar biasanya paket-paket ini kita akan punya dua usaha Kak di sini. Dan itu selamanya seumur hidup dan bisa diwariskan. Ya, jadi kita berada di Armina Reka untuk umroh hajinya dan kita juga ada di perdagangannya namanya Armina Daily. Kita syiar sekaligus kita berdagang seperti Rasulullah. Ya, kemudian di sini hanya ada satu paket DP umrohnya. Ibaratnya kita punya kapling Baitullah cuma satu. Kak dia maunya umrohnya Kak dia sendiri atau bersama keluarga atau bersama orang tua. Ya maunya kan saya bersama keluarga ya, sama orang tua juga gitu kan. Cuma kan di sini pertama kan yang kita ada modal itu misal 4.800.000 kan ya. Terus itu pun saya pengennya nyicil bagaimana gitu. Kalau saya dulu dikasih ilmu seperti ini Pak Haji Harun, tetap saya kunci niat. Berapapun yang saya punya dulu nggak ada paket-paket semurah ini Kak. Dulu nggak ada. Hmm. Ya, justru dulu tuh paket paling kecil tuh 19.500.000 waktu itu. Saya juga nggak punya uang segitu. Tapi benar, ketika saya yakini perkataan guru saya yakin sama guru. Ya, apapun yang beliau arahkan, tak anggap itu benar karena beliaulah yang menuntun saya. Ya, saya punya GPS di sini. Sehingga saya manut, apapun kata beliau saya ikuti. Saya ingin seperti beliau. Saya ingin hidup saya berubah. Ya kan? Akhirnya apa yang kunci niat Mbak Eli punyanya berapa? Ya, waktu itu saya juga tidak punya uang sama sekali. Saya pinjem ke adik saya. Ternyata Pak Haji Harun itu ceritanya juga sama. Waktu itu pinjem ibu mertuanya yang dapat arisan. Jadi kami di sini tuh bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, Kak, semuanya bergabung itu karena memang ternyata ketika Allah memberikan kesulitan, di balik itu ada kemudahan. Ya, itu sudah janjinya Allah. Kesulitan itu sudah bersama dengan kemudahan. Tinggal kita meyakini itu bagaimana. Ya, akhirnya saya pinjam ke adik saya sedekahkan 3,5 juta. Padahal saya itu pinjem. Nanti kalau aku gajian, kalau aku bisa ambil, eh misalnya aku punya tabungan di koperasi, tak kembalikan. Saya gitu. Tapi saya niatnya pinjemnya bukan untuk makan-makan, bukan foya-foya, bukan untuk gaya hidup. Tapi saya niatkan pinjemnya saya adalah saya ingin merubah nasib saya ingin ke Baitullah. Saya ingin penuhi panggilan Allah. Saya ingin eh apa ya ibaratnya kalau kita mendahulukan Allah maka Allah mendahulukan kita. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu yang diajarkan. Karena semua permasalahan sebenarnya jalur paling cepatnya itu adalah dengan ke Baitullah, Kak. Ya. Karena solusi kehidupan kita semuanya apapun mau hutang, mau perekonomian, rezeki, solusinya itu ada di Baitullah. Dan itu terjadi pada saya, pada Pak Haji Harun, pada teman-teman semuanya. Makanya di sini satu-satunya peluang usaha yang punya gerakan Umroh Akbar adalah Armina Daily. Ya, setiap tahun kita bersama-sama ribuan mitra, ya, kita ke Baitullah mengajukan proposal kehidupan kita. Saya sudah punya resolusi yang saya ajukan di sana dan tidak ada doa itu yang ditolak sama Allah. Saya minta lunaskan amanah. Saya minta setiap tahun bisa ada ke Baitullah. Saya minta daftar haji. Saya minta kendaraan. Saya minta bisa membawa orang tua saya ke Baitullah. Semuanya saya mintanya di sana. Dan tidak ada yang ditolak sama Allah. Ya, maka niatkan menjalankan usaha di sini adalah ingin ke Baitullah penuhi panggilan Allah. Nanti semuanya ngikut, Kak. Ya, rezekinya, uangnya, apapun itu ngikut. Ketika kita niatnya untuk Allah. Maka niat ini penting. Ya. Jadi kalau bergabung di sini hanya saya pinginnya lunas hutang. Nanti capek dulu. Penuhi aja panggilan Allah.
lakukan aja. Memang ini kewajiban kita ya sebagai Muslim, baik umroh maupun haji semuanya wajib bagi kita. Ya wajib bagi yang pertama kali, yang belum sama sekali. Kalau Kak Dia sudah umroh sudah haji, Belum. usia Kak Dia berapa? Usianya 45. 45, selisih 1 tahun sama saya. Saya 44 Kak ya. Jadi alhamdulillah saya pribadi sudah 6 kali ke Tanah Suci. Kalau sama keluarga total semuanya sudah 13 kali mau 18 kali nanti karena 2026 besok tanggal 24 saya berangkat bersama saya, suami dan 3 anak saya. Itu proposal saya 2005 kemarin loh Kak. Saya membawa ke sana. Ya Allah, ibu saya sudah saya bawa, abah saya sudah, mertua saya sudah. Tahun depan ya Allah, anak saya selesai Qur'annya ya Allah. Saya sudah nadar tahun depan mampukan izinkan saya ya Allah bisa ada ke Baitullah bersama satu keluarga. Dan saat Saya ini diijabah. Ya, mau saya tanyain lagi. ya Itu kan boleh. tadi kakak kan bilang itu bergabung dananya pinjem sama saudara Ya, kan. Seandainya saya pinjem terus belum ada, itu gimana? Maksudnya apakah memang harus langsung ya empat nggak juta apa-apa. delapan? Dicicil juga nggak apa-apa Kak. Kami diberikan kalau kami ada aturan seperti ini. Kalau mau nyicil ngangsur, usahakan maksimal 1 bulan harus sudah Oh, diselesaikan. Jadi kita satu ikhtiar bulan. kunci aja dulu. Misalnya Kak, tadi saya punya 500 sampai 1 juta, masukkan niatkan sedekah dulu. Ini adalah saya ingin mengkafling Baitullah. Jadi tujuan Oh, kakak itu masukin ke jelas, sana. ya. Nanti usaha bisnis apapun kalau kita tujuannya Allah dulu nanti dimudahkan, Pak. Gitu. Jadi Maksudnya sekali gimana? lagi semuanya tergantung pikiran kita, tergantung niat kita. Gimana? Gimana? Maksudnya saya misalnya ada 500 disedekahkan dulu apa gimana? Ya, titipkan ke konsultannya, minta formulirnya. Kak, saya niat Kalau kunci konsultan niat ya. bisa ya. Saya kunci niat, nanti kakak boleh kok belajar sama kami gitu ya. Artinya nanti ada link-link yang sudah kami bagikan, tapi untuk masuk grupnya memang harus nunggu lunas dulu biar satu Oh, frekuensi ya kak ya, gitu loh. Jadi nanti bulan. diikhtiarkan. Terus yang apa yang harus kakak lakukan setelah itu, coba benar-benar berbisik sama Allah. Kita sudah diajari ilmu berbisik di sini, bahwa semakin Allah kita sering berbisik sama Allah, ya Allah saya butuh, ya Allah saya ingin mengubah nasib saya, ya Allah berikan rezeki untuk saya, tangisi, rengei setiap malam ya di sepertiga malam kita, disitulah Allah turun ke bumi ketika kita melakukan sholat malam, sholat tahajud, tangisi rengei. Allah senang dengan hamba yang seperti itu, berarti butuh. Ya, semakin kita sering minta, semakin kita butuh. Kayak kita kayak punya anak kecil gitu ya. Kalau misalnya dia minta sesuatu, tidak kita turuti, pasti dia akan ngintili kita kemana-mana. Ayolah ma, belikan lah ma, ayolah. Kayak gitu kalau dikintil gitu, kira-kira kita tega nggak ngasih gitu. Allah juga seperti itu. Ya, saya tangisi, saya sedekah. Ya Allah, setelah sedekah saya minta, saya butuh sekian ya Allah. Saya bisa ambil paket 19.500.000 dengan penuh keajaiban, Pak. Ya, jadi saya hanya meniatkan semuanya gini. Kalau untuk urusan dunia saja, selama ini tuh saya berani loh. Ngutang sana, ngutang di bank dan lain sebagainya itu saya berani. Tapi kenapa untuk perubahan hidup saya? Tapi kenapa untuk Allah saya hitung-hitungan? Nah, itu yang saya prioritaskan waktu itu. Akhirnya saya udah nggak mikir Kak jatah sekolah masuk anak saya. Itu saya embat, saya masukkan. Kemudian saya masih kurang lagi. Kurang berapa waktu itu? Saya pinjam di koperasi sekolah saya. Terus pokoknya saya nggak ngerti nanti bagaimana Allah mengembalikan. Yang penting saya niatkan untuk Allah. Nggak mungkin Allah nggak ngasih, nggak ganti, nggak mungkin. Ya, ketika saya niatkan, saya nggak egois. Saya nggak mau umroh saya sendiri. Kalau saya hanya punya kafling saya, itu namanya saya egois. Dan Allah itu memberi rezeki sesuai dengan apa yang kita siapkan. Jadi pada rezeki kita, ya sekali lagi Allah itu memberi rezeki sesuai dengan pada rezeki kita. Kalau kita butuhnya 1 orang, ya dikirimnya rezeki untuk 1 orang. Tapi kalau kita butuhnya, saya waktu itu butuh 13 orang, Kak. Ya, mulai dari anak saya, ibu mertua saya, bude saya, itu saya hitung semuanya ada 13 orang. Maka saya ambil paket yang waktu itu ada paket 13 kafling Baitullah. Padahal nggak punya uang. Yang penting nekat waktu itu. Karena saya mencontoh guru saya, mencontoh teman-teman saya di komunitas ini memang dilakukan begitu. Kalau saya melakukan dengan cara yang sama, jalan sama, ya berarti saya bisa gitu. Nah, setelah itu terjadilah keajaiban sampai saya bisa
lunas dengan sendirinya. Waktu daftar anak sekolah itu ada keajaiban. Waktu saya harus bayar potong gaji untuk koperasi juga selesai. Maksudnya memang Allah itu memberi itu dan ternyata dalam waktu berapa tahun ya waktu itu sampai 2025 kemarin anggap saja 7 tahun ya Kak ya. 7 tahun saya berada di komunitas ini, 13-nya itu sudah dimampukan Allah ke tanah suci semuanya. Gitu. Jadi siapkan wadahnya. Allah itu pasti ngisi. Allah itu ngasih kebutuhan rezeki sesuai kebutuhan kita. Makanya kalau kita butuh Baitullah, ya Allah ngasih. Kenapa saat ini belum dikasih Baitullah? Karena kita nggak merasa butuh. Gitu. Jadi nanti di komunitas ini, komunitas orang-orang yang hidupnya ajaib, komunitas orang-orang yang bolak-balik ke Mekah Madinah setiap tahunnya, kita pasti akan katut itu. Contoh Kak Ena. Kak Ena juga ya Kak Ena waktu itu ya. Iya bunda, waktu Kak awal Ena ini bekerja udah berapa tahun? 25 tahun bekerja. 25 tahun kerja bulan dari pagi sampai malam lembur, tidak bisa ke tanah suci. Begitu kenal komunitas ini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun bisa umroh bersama pasangan. Ya, saya juga alhamdulillah, saya udah kerja jadi guru 20 tahun. Ya, 20 tahun juga tidak membawa perubahan apa-apa. Tapi ketika saya pindah pertemanan, saya pindah komunitas, saya punya guru yang membimbing saya, ternyata semuanya mudah. Ya, dan semuanya bisa Kak Dia. Jadi Kak Dia sudah memberikan keputusan yang tepat, Kakak pindah pertemanan, ya bukan berarti nggak berteman dengan teman-teman kita yang saat ini, enggak. Tapi punyalah pertemanan orang-orang yang positif, orang-orang sukses, orang-orang yang ilmunya membicarakan baitullah, orang-orang yang ilmunya membicarakan keajaiban-keajaiban. Maka hidup kita nanti juga akan berubah seperti itu. Ya. Saya dulu kepikiran sekali aja ke baitullah itu enggak punya pikiran itu, Kak. Tapi di sini di-upgrade terus, diajari terus bagaimana mewujudkan impian-impian kita menjadi kenyataan. Itu semua ada ilmu lanjutannya dan itu hanya diberikan pada kakak yang memang sudah bergabung di komunitas kita. Gitu. Semuanya sudah ada kurikulumnya kayak kita sekolah gitu lah. Makanya kakak ambil paket itu seperti kakak daftar sekolah di sini. Ya, ilmu baitullahnya dikasih, ilmu syiarnya dikasih, ilmu menjalankan usahanya dikasih. Dan itu tidak sebatas hanya uang, uang, uang yang dibicarakan nggak itu. Ya, nanti ada banyak marketing langit apa sih yang harus kita perbaiki dari diri kita sehingga kita tuh bagaimana caranya bisa dikejar rezeki biar kita menjalankan usahanya itu rezeki yang nyari-nyari kita gitu ya. Bukan kita yang capek mengejar rezeki. Banyak kak ilmunya, sudah ada kurikulumnya. Jadi sudah satu paket. Maka kalau kakak sudah mengambil ini sebagai keputusan perubahan kehidupan kakak, itu sudah sangat tepat. Ya, Bismillah, kami para konsultan sudah siap membimbing kakak-kakak yang memang ingin benar-benar serius ya, bukan main-main ya, bukan coba-coba ya, serius benar-benar ingin melakukan perubahan hidup, perubahan rezeki, ingin ke Baitullah, ingin umroh, ingin haji, sehingga kelak meninggal kita dalam kondisi Islam kita sudah sempurna. Ya, itu ya Kak Ya, Dia. Ada yang bisa ditanggapi? Mungkin mau ditanggapi? ini Ya. saya kan ada utang tuh ya. Terus saya meminjam dari lubang tutup lubang. Seandainya orang itu menagih dengan kondisinya keras, terus sampai gedor-gedor pintu, itu apakah saya peminjam itu buat masukin dulu ke DKR ini apa ke orang itu gitu karena dia juga memalukan banget kalau udah nagih utang sampai gedor-gedor gitu. Jangan memilih, Kak. Allah itu maha bisa. Kalau kakak mau melibatkan Allah. Ya, jangan Iya. memilih. Saya butuh dua-duanya ya Allah. Jadi kalau di kami itu sampai tidak ada yang namanya atau. Yang ada hanya dan. Saya umroh dulu apa haji dulu? Gak ada. Ya umroh ya haji. Saya bayar utang dulu atau ikut ini? Dua-duanya. Allah tuh maha bisa ketika kita benar-benar mau melibatkan Allah. Ya. Makanya ketika masuk nanti kakak dikuatkan di situ. Ilmunya ibaratnya sudah dapat ilmu lanjutannya lah. Kalau selama ini di DKR tuh kayak kakak itu masih belajar tuh di ruang kelas gitu loh. Belum di Iya. dalam kelas yang sesungguhnya. Nanti ada hitung-hitungannya bagaimana ketika saya itu punya utang sekian, saya ingin lunas amanah dalam waktu sekian, saya harus sedekah berapa, ada jalur-jalur seperti itu juga bisa. Ya. Dibagi dalam berapa waktu, berapa nominalnya, hitung-hitungannya ada semuanya itu, Pak.
Jadi insya Allah karena gini, apapun ya masalah-masalah kita itu sebenarnya akan selesai dengan sebuah ilmu. Ya. Karena ilmu itu ibaratnya kalau kita lagi punya masalah itu dalam kondisi gelap. Ya. Dalam kondisi gelap tidak ada jalan sehingga kita tuh kayak buntu gitu loh. Nggak bisa mikir apa-apa, Iya. nggak tahu jalan harus bagaimana. Nah ketika ilmu itu datang, ilmu itu hadir, ilmu itu kan cahaya. Ya, al ilmu nurun. Nur itu cahaya. Sehingga ketika ilmu ini kita masuk ke diri kita, maka kita bisa berpikir akhirnya, oh solusinya begini ya. Oh saya harus begini ya. Oh kalau mereka bisa begitu, saya pun pasti bisa begitu. Nah, kayak gitu loh, Kak. Nah, itulah ilmu. Akan menuntun kita, akan membawa kita, menerangi kita yang saat ini sedang gelap. Ya, sehingga kita akan tahu, oh solusinya di mana. Oh jalannya di sana ternyata. Nah, jadi butuh sekali bimbingan, butuh guru, butuh ilmu. Itu kuncinya, Kak. Nanti hutang selesai. Karena kita gini, kalau kamu punya hutang, pengen lunas hutangmu, maka punyalah guru yang benar-benar terbukti lunas hutang, gitu. Nah, itu aja kuncinya. Kayak kita dulu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi ketika sekolah bisa loh, akhirnya bisa bisa sampai lulus kan gitu. Sama di sini. Saya pun dulu juga gitu. Gimana caranya? Kok saya hidupnya masih gali lubang tutup lubang, saya pinjam sana pinjam sini, capek, lelah gitu ya. Ternyata Allah menjawabnya dengan saya dipertemukan dengan ilmu DKR ini, dan memang Allah mengirim guru untuk saya. Padahal saya nggak pernah berdoa loh, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun. Nggak pernah saya berdoa seperti itu. Ya Allah pertemukan saya dengan Kak siapa gitu juga nggak pernah. Tapi Allah menjawab doa kita itu butuh perantara, Kak. Dan Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Tinggal kita itu meresponnya bagaimana. Ternyata dengan dihadirkannya Pak Haji Harun inilah Allah yang menghadirkan, berarti kan Allah memberikan ke kita, memberikan yang terbaik. Nah, tinggal kita terima atau kita tolak gitu loh. Saya menerima. Ibarat udah capek, udah lelah, ya Allah apapun saya terima apa yang kau hadirkan saat ini. Pak Haji Harun didatangkan, ternyata dengan beliaulah saya bisa ke Tanah Suci bolak-balik setiap tahun. Utang-utang saya, amanah-amanah saya lunas satu persatu. Kehidupan saya membaik, perekonomian saya membaik. Ya, saya bisa keluar negeri, saya bisa. Terus pokoknya hidup saya dalam 7 tahun ini tuh kalau dibilang orang itu sudah penuh dengan keajaiban lah Kak. Gitu. Kayak dari coba seandainya dulu saya tidak mengambil kesempatan ini gitu ya. Mungkin hidup saya juga nggak akan dirubah sama Allah. Karena ibaratnya gini, nih kamu udah berdoa sama aku selama ini, kamu tak kasih solusi. Ini tak kirim guru, tak kirim ilmu, tak kirim komunitas. Ini loh caraku mau menjawab doa-doamu. Kamu mau nggak sepaket solusi ini? Ya ya Allah, saya terima. Kalau saya gitu, Bismillah ya Allah, mudahkan saya, ridhoi saya ya Allah. Saya ingin seperti teman-teman di sini. Karena apa yang kita ucapkan ini doa dan semua doa itu dikabulkan sama Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika kakak yakin, ketika kakak mantep, terima itu sebagai sinyal baik dari Allah. Ya, jadi lakukan Bismillah melangkah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena kalau bersama Allah semuanya jadi mudah. Tapi kalau kita sudah tinggalkan Allah, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Itu ya, Kak Dia ya. Semoga jelas, gamblang dengan penjelasan saya dan menjadikan kakak lebih mantap untuk masuk di komunitas ini. Dan yuk kita sama-sama belajar. Di sini kita saling support, saling mendoakan, saling apa ya, ibaratnya memang kita senasib gitu loh. Ya sudahlah, senasib ya, yuk kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport gitu loh. Nah, jadi kuat, jadi enak nanti kalau kita berubahnya bersama komunitas bareng-bareng. Kalau bisa nggak saya sebenarnya Kak, saya nggak pengen daftar juga nggak masuk komunitas, saya hanya belajar ilmu DKR-nya, saya praktekkan sendiri bisa, tapi hasilnya nggak akan sama. Ya, ketika berada dalam sebuah komunitas dengan ribuan orang, katakanlah kita setiap hari aja ngaji di pagi hari itu kan ada al-waqiah itu, ya. Setiap hari jam 5 pagi sampai setengah 6 kita al-waqiah dulu. Bareng-bareng ratusan orang sampai 500 orang. Coba kalau kakak pagi-pagi ngundang orang 500 orang bisa nggak ke rumah? Belum tentu Nggak bisa. bisa. Tapi kalau dengan Zoom kita bisa 500 orang. Coba kalau satu orang ini doanya diijabah sama Allah. Semuanya kena. Itulah kekuatan berjamaah. Tapi kalau kita berdoa sendiri, belum tentu juga kita doa kita diijabah sama Allah.
Ya, itulah kekuatan komunitas, Kak. Sekali lagi, hidup saya berubah karena saya berada di komunitas yang tepat. Dan komunitas ini bukan saya yang memilih, bukan saya yang meminta, tapi Allah yang menghadirkan. Ya, karena Allah tahu di mana tempat yang terbaik untuk saya. Dan alhamdulillah memang itulah yang menjadi wasilah perubahan kehidupan saya, Kak. Mudah-mudahan ini terjadi pada Kak Dia. Kalau Kakak yakin, ya, seperti keyakinan kami. Itu ya, Kak Dia ya. Bismillah. Ya, Baik, Oke. bisa oke. diterima Kak Dia. Nanti kita minta formulir pendaftarnya ke Kak Subarmi ya. Ya, Oke. ya, kasih Kak. Ya, Ya, sama-sama. Baik, Oke. terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya. Mungkin Kakak Jadi yang lain, seperti ini Kak ya, jelas gitu. Ketika kita memang belajar ya, tidak setengah-setengah, kemudian nggak yakin ya, ragumu adalah rugimu kata guru kita. Ketika kamu ragu, itu adalah kerugian besar untuk kita. Ya, maka yakin aja dan bergeraklah, melangkahlah. Nanti di pergerakan kita, ketika kita melangkah, disitulah ada yang namanya pertolongan Allah. Allah tuh akan menolong orang-orang yang bergerak, bukan yang diem, bukan terus ngeluh ya. Waduh, ngeluh ini musuhnya keajaiban rezeki. Itu akan mematahkan keajaiban, gak akan pernah terjadi pada kehidupan kita selama kita ini masih mengeluh. Aku kan nggak punya uang, ngapain juga aku daftar ke situ ya silakan ya. Hidup kan ini pilihan kita masing-masing dan tanggung jawab kita masing-masing. Mau dibawa kemana? Itu terserah gitu ya. Ya kayaknya dilanjut. baik Kakak semua, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini kesempatan ya Kak, supaya Kakak lebih paham lagi seperti tadi yang dilakukan oleh Kak Dia bertanya, jadi jelas lebih paham lagi. Monggo, waktunya hanya kurang lebih kurang dari 1 jam lagi. Ya, yuk Kak, masih ada kesempatan dan waktu. Jadi jangan sekedar hadir, 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 tapi nggak Nggak melakukan paham. perubahan apa-apa, nggak mengambil keputusan apa-apa, ya nggak akan terjadi perubahan, Kak. Jadi orang yang berubah kehidupannya saat ini tuh karena dia berani ngambil keputusan sekian tahun yang lalu, gitu loh. Coba kalau saya 7 tahun yang lalu saya tidak berani mengambil keputusan, maka hidup saya nggak akan diubah sama Allah, gitu. Ya. Oh ini apa ini Kak, Kak Galaksi? Apakah ada pertanyaan kayaknya? Monggo dibuka mic-nya, Kak Galaksi. Galaksi namanya siapa ini? A10S Kak Sus, siapa tadi Safrudin Sarifudin itu siapa tadi? Ya, Ada dibuka di Kak kolom mic-nya Kak. komentar. Dibunyikan, dibunyikan. Ah ya, bisa. Silakan Belum Kak. punya ATM, jadi gimana Bunda? Oh, belum punya ATM Kak. Gimana Kak Galaksi? Kak Safrudin? Sarudin loh Bunda. Sarudin. Kak Oh nggih, Kak Sarudin? Sarudin. Kak Sarudin belum punya ATM. Ya buat toh Kak, buka tabungan cuma Iya, 100.000 ya. makanya itu maksudnya kan Bunda Erawati semalam kan bilang suruh ngurus dulu, cuman belum sempet mengurus gitu Bun. Oh, mungkin Mungkin bisa aja pakai ada rekeningnya siapa, anaknya atau anaknya siapa, bisa. saudara. Anaknya boleh. Anaknya mana bisa kalau ngurus ATM apanya kan? Nggak Kan butuh harus kita ATM-nya, sendiri. butuh nomor rekeningnya aja. Ya, Ya, Kak Safrudin, mungkin anaknya punya rekening, bisa dipakai dulu, nggak apa-apa. Yang penting rekeningnya bank nasional, bukan bank daerah. Iya, ya. hmm, Rekeningnya siapa aja, mau rekening istri, rekening anak, coba dipinjam dulu, nanti sambil berproses, kakak sambil ngurus. Jadi namanya ini tidak membuang-buang waktu, Kak. Ini momentum. Momentum tuh apa sih? Momentum tuh kesempatan emas. Kesempatan emas itu nggak akan datang 2 kali. Gitu. Dia akan hilang ketika kita abaikan. Maka harus cepet-cepet diambil kesempatan itu. Nah, jadi daftar dulu aja, Kak. Saya nanti sambil ini sambil menyusul ya, ada masalah gitu. Yang penting kakak bisa iya bergabung ke grup lanjutannya. Nanti ada grupnya Pak Haji Harun, ada kuliahnya, ada ilmu-ilmu lanjutannya. Kakak bisa mengikuti. Kalau kakak di grup alumni maupun di grup DKR kan yang dipelajari itu aja. Sama-sama udah. aja materinya. Nggak berganti-ganti. Nah kalau mau ilmu lanjutannya ya yang saya bilang tadi, ayo daftar kita masuk sekolahnya gitu loh Kak. Ya selalu ngikuti aja Bunda. Iya ngikuti tapi kan ilmunya tetap.
Ya kan? Nggak ada ilmu tambahan. Ibaratnya DKR itu baru pengenalan loh, Kak. Itu ilmu dasar aja itu yang Iya, diberikan. enggak Belum ilmu maksudnya lanjutannya. oh, udah 2 minggu ini ya buka aja gitu. Ikut lah dulu kan. Ya, ya Masalah semoga 2 kali pembayaran kan mengikuti jauh lebih paham ya. Jauh lebih iya paham, lebih gitulah Bu. mantap, Nah, sehingga siap ambil keputusan terbaik. Wis, Bismillah hijrah. Kita tidak tahu loh ketika Allah, oh dengan jalan inilah kita dimampukan Allah ke tanah suci. Ya kan? Kalau kita nggak ngambil iya. keputusan, nggak berani mengambil itu, maka tidak ada kesempatan untuk itu, gitu loh, Kak. Coba kalau dulu Hmm, saya 7 tahun nggak ngambil keputusan ini, ya hidup saya nggak diubah Allah seperti saat ini. Hidup saya akan tetap ah, seperti saya 7 tahun yang lalu. Jadi hidup kita berubah karena kita ngambil keputusan. Kita berani iya. mengubah kehidupan kita, kita melangkah, kita bergerak, melakukan perubahan. Maka Allah yang mengubah kita gitu loh. Nah, kalau nasib kita, hidup kita ini sama aja cara kebiasaan kita sama seperti saat ini terus seperti itu, ya sampai kapanpun nggak ada perubahan, kan ya sama polanya. Maka yang diubah adalah nanti bagaimana karakter kita, ini kebiasaan kita diubah, nanti karakter kita berubah, maka nasib kita akan berubah. Nah, itu namanya melakukan hijrah. Ya, perubahan hidup itu harus dilakukan perubahan gitu. Kalau kita nggak mengubah, memang nunggu Allah ngubah, Allah nggak akan mengubah. Allah itu Iya. akan lihat dulu, mana kamu berubah belum, kamu udah bergerak belum, kamu udah berjalan belum, kamu tetap aja di situ. Ya aku nggak mau ngubah yang kayak gitu. Nah, gitu loh Kak. Ayo berubah dulu, jangan menunggu Allah mengubah kita, Iya, karena iya itu benar. tidak akan terjadi gitu loh. Melangkahlah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, Allah tahu kita bergerak. Nah, disitulah nanti di langkah keberapa Allah kasih pertolongan. Allah kasih jawaban doa kita. Allah ijabah apa yang menjadi doa-doa kita selama ini. Allah ngasih jalan apa yang harus kita lakukan, apa yang terbaik untuk kita. Ya, jadi bergerak. Nanti akan ada pertolongan Allah. Segera diminta formulirnya, diambil paket yang mana. Jadi kalau kakak ingin rezekinya besar, ambil paketnya yang besar. Kalau kakak ingin rezekinya sedikit, ya ambil paket yang kecil. Itu aja sebenarnya. Kalau saya dulu kan ngambil yang besar wadahnya, maka rezeki saya besar. Karena rezeki itu tergantung wadahnya. Kalau wadahnya besar, rezekinya besar. Kalau wadahnya kecil, rezekinya kecil. Ya. Jadi Allah itu menurunkan rezeki itu sama. Allah itu maha adil. Menggerojok rezeki itu seperti air hujan dari langit gitu. Harusnya semua kan dapat dapat jatah yang sama. Tapi kenapa menerimanya kok beda? Ya tadi, saya butuh ke Baitullah, saya butuh haji, ya Allah saya butuh mobil, ya Allah butuh saya banyak. Itulah yang kita tulis sebagai resolusi. Ternyata Kak ini hanya, enggak aku cuma butuh untuk lunas hutang aja. Ya udah saya banyak, yang lainnya sedikit. Itu aja. Ya, jadi logikanya seperti itu. Allah itu maha baik, asalkan kita punya ilmunya, punya caranya bagaimana membuat Allah ini ridho ke kita gitu loh. Nah, itu yang penting kan ilmunya. Ilmu itu didapat ketika sudah gabung gitu loh. Nah, jadi makanya kami di sini hanya menseleksi orang-orang yang serius aja. Yang nggak serius mah nggak usah bergabung, nanti kita malah susah membinanya. Ya kan? Jadi yang yakin, yang kita bina, yang yakin, yang mau, yang sungguh-sungguh. Manjada wajada itu tagline kita, Kak. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dialah yang berhasil. Bukan siapa yang dulu bergabung di sini. Tidak berlaku itu. Ya kalau gabung nggak ngapa-ngapain, diajak belajar nggak mau, diajak praktek nggak mau, diberi tugas untuk praktek ini praktek itu nggak mau, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia ngilmu, dia praktekkan, dia sungguh-sungguh, dia nggak tahu tanya-tanya terus, lah disitulah dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, jadi siapa yang dibawa Allah? Yaitu orang yang mau ambil keputusan dan berubah, merubah kebiasaan, mengubah cara hidupnya, maka nanti nasibnya akan diubah sama Allah. Gitu aja. Jadi nasib itu Kak ya, awalnya dari pikiran. Pikiran kita ini nanti keluar dari hati ke pikiran, dari ucapan. Ucapan kita ini doa. Dan semua doa itu diijabah sama Allah.
Maka ucapkan yang baik. Kita sudah berada di DKR ini nggak boleh bicara yang negatif. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengeluarkan kata-kata kotor karena itu menjadi penghalang rezeki. Rezeki nggak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka diubah, ya Allah, Bismillah, saya melangkah, ya Allah, mudahkan, ya Allah, ridhoi saya, ya Allah. Saya gitu aja dulu. Wes Bismillah, aku manut Pak Harun. Oh Pak Harun bilang A, lakukan A. Pak Harun bilang B, lakukan B. Kayak kita punya GPS gitu. Jadi set 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 set, tiba-tiba setahun saya nyampe ke Baitullah. Merinding nggak kalau mau mempraktekkan ya. Jadi murid yang baik, manut sama guru. Sami'na wa atokna. Insya Allah tiba-tiba ada rezeki selesai amanahnya. Ada rezeki bisa ke Baitullah. Ada ini kayak gitu. Ya. Maka luar biasa ketika kita memperdalam ilmu DKR ini. Dan itu memang terjadi pada saya, kakak-kakak. Saya itu kadang sampai apa ya, kok bisa ya, sama suami tuh ngobrol gitu. Kok bisa ya kita itu sampai segininya ya. Dulu kita kondisinya seperti ini. Allah itu maha baik. Allah itu maha bisa membolak-balikkan nasib kita. Jangankan hanya mengubah nasib kita. Membuat siang menjadi malam aja bisa. Ya kan? Bagi Allah itu segala sesuatu mudah. Ketika Allah udah ridho sama kita. Ya, maka cari ridhonya Allah. Bagaimana Allah itu bisa ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta, itu pasti dikasih. Ya. Jadi ini yang mahal itu adalah mencari ridho Allah, mencari ilmunya ini loh yang mahal. Jadi ilmu itu akan menjadi solusi untuk semua masalah kita. Ya. Oke, mungkin itu ya Kak Ena ya. Jadi segera ya Kak ya, pelangkah aja nanti sambil seadanya dulu datanya dikirim ya, kemudian nanti sambil Kakak melangkah, nanti Allah nuntun Kak kalau Kakak sudah bergerak. Tapi kalau Kakak belum bergerak, ini Allah juga nggak akan memberikan jalan gitu loh. Allah nggak akan memberikan kayak kita tuh males saja akhirnya bawaannya. Ya itulah godaan setan gitu ya. Ketika Kakak punya kebaikan, setan itu sudah siap dengan segerombolan pasukannya gitu. Ayo kita alang-alangi. Dia mau ke Baitullah loh, dia mau ini loh. Kebaikan itu setan nggak suka. Lalu Ya. digoda. Godaannya nanti luar biasa, Kak. Kalau kakak tidak segera melangkah, ya, maka lawan. Saya nggak mau di apa namanya dihalang-halangi oleh setan gitu ya, karena dia dia nggak mau kita baik, dia nggak mau kita sukses, dia nggak mau kita ke Baitullah, dia nggak mau kita melakukan perubahan hidup. Maka adanya tadi ya, kok males ya? Aku males aku buat ATM, aras-arasan gitu. Gitu, karena masih setannya masih kukuh, dia ada di tubuh kakak ya, dia di atas, di depan, di belakang semuanya ini sudah membuat rantai kemalasan untuk kakak ya. Maka lawan itu. Bismillah ya Allah, mudahkan saya, ridhoi saya ya Allah. Itu aja ya. Baik, Pak Kak Samsudin bisa ditangkap ya. Jadi segera bergerak. Kayaknya kakak ini kemarin minggu kemarin udah tanya loh. Sekarang udah Ya. 1 minggu loh. Gak melakukan perubahan. Nanti kakak itu namanya menunda waktu. Nanti Eh, usianya juga nggak akan lebih muda, tapi semakin tua ya. Jadi segera ambil keputusan, segera melangkah. 1 minggu itu namanya sudah membuang waktu itu ya. Sudah Maka ketinggalan ilmu. harus disegerakan. Ya niat baik itu harus disegerakan kata guru kita. Karena dia akan digagalkan oleh segerombolan setan-setan tadi itu ya. Baik, Ya, mungkin lanjut. kakak yang lain silakan yang ingin bertanya supaya lebih jelas dan paham ya Kak ya. Ini kesempatannya tidak lama lagi karena waktunya juga sudah mulai mendekati 1 jam. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan raise hand atau tulis di kolom komentar. Angkat tangan boleh. Ini ada yang baru ya, tak baca coba. Saya baru tahu namanya, maksudnya ada Kak Tini Martini. Nah, ini siapa konsultannya? Ada Kak Rafif. Nah, ini juga baru. Ada Kak Oppo A16, Oppo A55, Kak Oppo semua. Kak Ani Yuhaini, ini juga baru. Ada lagi Kak siapa namanya? Kak Suparlan Wonogiri, ini juga baru. Banyak yang baru loh, tapi nggak mau bertanya. Berarti dianggap sudah paham ya.
Boleh ditulis di kolom komentar Kak di chat. Pertanyaannya apa kita bacakan ya. Jangan sampai pokoknya nggak dapat apa-apa malam hari ini rugi. Ya paham enggak, ngambil keputusan enggak, terus mau berubah. Kok enak kata Allah gitu ya. Kamu nggak mau tanya, nggak mau ini kok bingung-bingung sendiri gitu ya. Coba boleh bertanya Kak Silakan, Suparlan. Kak. Silakan bertanya. Atau tulis di kolom komentar boleh. Supaya kakak lebih paham lagi. Ya, tinggal 20 menit lagi waktunya kakak-kakak ya. Kita jam 21.00 diakhiri. Karena ini ada yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah gitu ya. Oke, boleh. Silakan Kak Rafiq mungkin. Kak Rafif ingin bertanya, dibuka mic-nya. Ingin bertanya? Oh, belum. Silakan kakak yang lain yang ingin bertanya di sini jam santai ya Kak. Jadi apa yang kemarin kakak pelajari, yang kakak Oh, mungkin sambil menunggu, boleh kakak yang ada di sini, para alumni ya, yang mungkin gabung setahun, 2 tahun, kemudian sudah terjadi perubahan kehidupan apa, dan keajaiban-keajaiban yang didapatkan apa, coba boleh testimoni di sini ya. Jadi boleh berbagi kisah nyata gitu ya. Bagaimana perjalanan kakak dulu awalnya sebelum ketemu ilmu DKR, kemudian setelah belajar ilmu DKR, praktek dan masuk di komunitasnya, belajar di sini, apa yang sudah didapat mungkin? Boleh? silakan kakak yang ingin testimoni. Siapa mungkin di sharing-sharing gitu? Mau sharing, monggo. Silakan. Bu Raisen, Ayo, ada? kakak-kakak alumni. Oh, Kak Dia. Gimana Kak Dia? Kak Dia ingin bertanya. Atau mungkin ingin testimoni mungkin. Coba dibukakan Kak Dia. Bro, silakan bunyikan. Ya, sebelum ada pertanyaan dari yang lain, saya mau menanyakan lagi Hmm. penjelasan yang tadi ya, Bu. Ini tadi kan saya mau mengikutin apa yang Armini Daily yang 4.800.000. Ya, Terus Ibu bisa dicicil berapa aja bisa masuk kan? Seadanya, misal ada 500 saya masuk. Itu kan dalam waktu jangka tadi 1 bulan. Seandainya ya. saya belum mencapai segitu, bagaimana gitu? Nah, itu jangan ada mikir kayak gitu, Kak. Karena prasangkamu adalah doamu. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Berprasangka baik dulu aja. Karena kalau kita seperti itu berarti sudah membatasi wilayah Allah. Ya. Kita belum melangkah, kita belum bergerak, tapi kita sudah seolah tahu apa yang terjadi nanti. Gitu. Itu yang tidak boleh. Ya. Hidup kita itu yang saat ini, Kak. Ya, yang saat ini, kemudian kakak lakukan aja, praktekkan aja dengan keyakinan bahwa apakah begini, segala sesuatu bisa kita tarik kok, Kak, dengan pikiran kita. Yakin kok Allah ngasih rezeki ini, yakin aja. Ya, ketika kita yakin kata Allah, oke, kamu yakin sama aku. Ketika kita nggak yakin kata Allah juga oke. Yakin tidaknya tergantung kita. Jangan pernah batasi kuasa Allah dengan logika kita. Kayaknya nggak mungkin aku 1 bulan. Nah, itu udah ibaratnya sudah gini kata Allah. Oh, perasaan kamu aja udah gitu. Ya udah Ya, itulah yang terjadi. Nah, maka hati-hati. Bismillah aja. Maka ya, jangan pernah membatasi kuasa Allah dengan logika kita, dengan pemikiran kita, yang itu nantinya akan membuat Allah itu, udah kamu gak percaya berarti sama aku gitu. Ya, jauh-jauhkan itu, Kak. ya Bismillah gitu saja. aja. Nah, ya, oke, sip. Ya, Ada lagi? Kak? Ada tadi, Belum makasih buka. Kak Dia. Sebentar Ini ini Kak, ada Kak coba. Nopi. Dibuka dulu mic-nya Kak Nopi, monggo. Langsung aja bertanya, nggak apa-apa, nggak buka kamera. Oke, silakan. Mana tadi kakaknya? Kak Oppo A15K. A16 apa 15? A16K. Ya, A16K. Ya, Apa pertanyaannya Kak Oppo A16K? silakan dibuka kamera. Silakan dibuka mic-nya Kak. Saya mau tanya. Ya, silakan tanya, boleh. Dibunyikan di mic-nya.
biar langsung. Nah ya, silakan, monggo. Siapa namanya? Dari mana? Dan Namanya Lucy. Kak Lucy, siapa konsultannya? Konsultannya tadi Mbak Kak Suprimat sama siapa tadi lupa. Kak Su? Dari Kak Suprimat, dari mana Kak Kak konsultannya? Supri. Sudah. konsultannya dari Bandung kayak Jawa Barat. Bandung, Oh, Jawa Barat. pertanyaannya boleh, monggo. Yang ingin Mau, ditanyakan. Kakak mau dengan kakak tanya siapa namanya? Kak Lucy, Ibu Lucy Lucy, oke. dari Jawa Tengah, Klaten. Ya, pertanyaannya Oke. Kak. Mau tanya Bun, gimana supaya utang cepat lunas, duit bisa ngumpul gitu. Oke. Jadi, Setelah kerja bertahun-tahun duit gak terkumpul, utang menumpuk. oke. Dah cukup itu aja pertanyaannya Kak. Nah, Baik, makasih Kak Lucy pertanyaannya. Monggo Bunda bisa. Oke, Kak Lucy, kalau boleh tahu apa profesinya kakak? ini punya usaha gitar Bun, suami. Jawa Tengah mana tadi? Jawa Tengah, Klaten, Oh, Klaten. Saudaranya Kak Yeyen. Saudaranya Kak Yeyen. Wonosari. Klaten, Jawa Tengah. Kakak sudah ngikuti kelas 1, 2, 3. Ini aku baru ngikutin Bun karena kemarin-kemarin saya di pabrik nggak pernah bisa ngikutin. Konsultan saya Zara. Oh, Kak Zahra. Terus? Nah, tadi kan saya tanya Kak Yara, katanya suruh tanya sama Bunda gimana caranya bisa uang terkumpul utang cepat lunas. Kerja udah bertahun-tahun gitu. Oke, makanya saya tanya dulu, kakak sudah ngikuti kajiannya belum? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas Baru 4. baru ini saya ngikutin Bun. Simak Baru Bapak. sekali Baru ini ikut Zoom. ya ikut Zoom, tapi kemarin-kemarin kan saya kerja di pabrik, jadi nggak pernah bisa ngikutin. Kalau ini udah di rumah, kerja di rumah. Loh, berarti intinya kakak belum mengikuti kajiannya. Belum tahu ilmu DKR-nya. Ya, cuman meraktekkan itu yang terapi ridho, Iya kan, terapi cuma terapek pupuk. cuma cuma mengikuti yang di grup aja. Iya, Nggak bisa seperti itu, Kak. nah, Jadi ilmu gimana? DKR ini ada ilmunya. Kakak harus ikuti dulu kelas 1 tentang takaran rezeki. Biar pertanyaan kakak ini terjawab loh. Ya, Ya, biar pertanyaan kakak tadi kenapa saya sudah kerja keras, banting tulang, sudah lembur, berangkat pagi, pulang malam. Tapi kenapa ya. ujung-ujungnya banyak utang itu terjawab di kelas 1. Oh Nah, iya, kakak saja ya. belum mengikuti ilmunya. Gimana Nah, kakak kan, mau tahu cara lunas hutangnya? kan saya pulangnya malam terus, Bun, kalau di Kan bisa pabrik. mengikuti pakai YouTube, kakak. Ya. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau udah ketinggalan, nggak bisa Zoom yang malam, besoknya itu konsultan pasti tanya, kakak tadi sudah mengikuti kajian tadi malam belum? Kalau belum, biasa tawarkan YouTube. Silakan kakak pelajari YouTube-nya. Ya, kalau tadi malam saya udah mengikuti, Kak Bun. Belum ikut kelas 1, kelas 2, kelas 3, langsung ikut kelas 4. Ya nggak bisa, no, Kak. Udah, Sekolah aja kelas udah 1 dulu, ngikutin. kelas 2. Kalau udah kelas 2, kelas 3, nggak bisa langsung loncat jadi kelas 4. Nanti di Ya kan? Jadi ilmunya ini saling berkaitan kakak ya. Jadi harus ikut kelas 1 dulu sampai selesai. Baru nanti lanjut kelas 2 sampai selesai. Lanjut kelas 3-nya sampai kelas 4. Baru ikut seperti ini. Nanti nyambung saya ngomongnya apa. Ya. Tapi kalau nggak mengikuti maka kakak nggak nyambung, nggak ngerti. Gimana mau lunas hutang, ilmunya nggak tahu. Ya kan? Maka kakak ulang lagi ya, diikuti lagi dari kelas 1, 2, 3-nya ya.
sampai kelas 4. Nanti kakak temukan kok. Nanti solusinya apa ya? Aku harus bagaimana ya? Aku ngambil keputusan apa ya? Oh, pantes. Kenapa kok aku ujung-ujungnya kok utangku sih banyak? Ya karena wadah rezekiku kecil, sudah kecil, bocor, ya. Bocor alus gitu ya. Bocor, maka ya itu tadi, nggak dapat apa-apa. Sudah wadahnya kecil, wadahnya bocor. Kotor juga. Ya, kotor juga. Ya. Jadi pakai logika begini, Kak. Ya, ini secara keseluruhan, Kak. Yang namanya wadah rezeki, rezeki itu punya sifat ya kayak rezeki itu sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut. Itulah rezeki. Maka rezeki ini akan mendatangi, akan mau mengejar orang-orang yang punya wadah yang seperti dia. Jadi wadah rezekinya harus bersih, harus besar, harus halus, lembut lah. Wadah rezeki kita ini yang mana gitu ya. Wadah rezeki kita itu ada di 3 tempat. Di hati kita, di pikiran kita, dan di sikap kita. Makanya kita mengenal yang namanya ilmu HPS. Hati, pikiran, dan sikap. Hati yang bagaimana yang dicintai rezeki? Hati yang bersih. Bersih dari apa? Angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, ya, mengeluh. Itu adalah semua penyakit hati. Itu harus dihempas dari diri kita. Memang gampang membuang seperti itu. Memang gampang nggak marah. Ya dilatih. Makanya ada yang namanya terapi DKR. Terapi syukur. Ganti mengeluhnya kita ini diganti dengan syukur sekarang. Karena kalau kita syukur, maka Allah tambah rezeki kita. Tapi kalau kita mengeluh, kita ini protes, ya, kita ini nggak bersyukur atau dikatakan kufur nikmat, maka azab Allah itu pedih. Apa azab Allah itu apakah dengan kejadian apa-apa ditimpa musibah besar? Enggak. Masalah demi masalah, hutang nggak selesai-selesai ini adalah azabnya Allah. Bisa jadi karena ketidakmampuan kita untuk bersyukur. Syukur gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Ya. Makanya dikasih yang namanya terapi syukur pagi-pagi yang dicari jangan HP. Bangun tidur yang dipikir langsung HP, dilihat HP-nya, dipikir hutangnya. Nggak nyari Allah bangun tidur itu. Kita di sini diajarkan terapi. Yang kita hadapi langsung kita sebelum jangan bangun. Nggak apa-apa kita karena gini, gelombang paling bagus itu kakak-kakak ya ketika kita ini mau tidur dan setelah tidur. Mau tidur dan bangun tidur. Itu gelombang terbaik untuk kita berdoa. Itu namanya gelombang ilahiyah sedang terbuka, ya. Jadi bukan di waktu-waktu yang gimana enggak, yang paling mudah itu sebelum tidur dan mau bangun tidur antara sadar dengan tidak, ya. Itu coba kakak praktek. Jadi kita sambil lirik yang dicari Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau masih berikan kesempatan aku untuk hidup. Kau berikan waktu untuk aku hari ini. Kau berikan kesempatan aku untuk bertobat, untuk melakukan kebaikan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Nikmat ini, waktu itu nikmat loh. Coba kalau saat itu dicabut sama Allah, nyawanya nggak dikembalikan waktu tidur. Apa nggak sudah innalillahi gitu. Coba syukuri dari waktu dulu. Ketiga hal yang perlu kita lakukan setiap hari dan kita syukuri. Yang pertama adalah waktu atau kesempatan. Allah mengembalikan ruh kita itu berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk berbuat baik. Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Maka lakukan itu. Ya, disyukuri. Nanti akan mendapatkan keberkahan hidup kalau kita mampu bersyukur gitu. Kemudian yang kedua, syukuri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, badanku sehat. Syukuri kesehatan dulu. Coba kalau kakak sukses, kakak kaya, tapi kakak sakit, enak enggak? Enggak enak. Jadi terima kasih ya Allah, mataku masih bisa melihat indahnya dunia, telingaku masih mendengar suara orang-orang di sekitarku, lidahku bisa bicara, tanganku bisa bergerak, kakiku bisa bergerak, jantungku masih memompa darah, aku masih bisa bernafas lega. Coba di rumah sakit, orang-orang yang sakit coba lihat. Ya.
Makanya syukur itu luar biasa, Kak. Ya. Allah akan nambah, akan menjaga kesehatan kita ketika kita bersyukur untuk kesehatan. Dan yang ketiga adalah syukuri kita masih punya keluarga. Banyak orang-orang yang sudah diambil pasangannya, ya kan? Diambil anaknya. Kita masih bisa melihat, walaupun agak-agak mungkin sering menjengkelkan, tapi terima ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih bisa melihat pasanganku. Hari ini aku bisa melihat anak-anakku, aku masih bisa membersamai. Terima kasih ya Allah. Ketika kita ucapkan terima kasih, kata Allah apa, Kak? Coba kalau Kak Ena kalau tak kasih sesuatu, kemudian Kak Ena bilangnya apa sih? Terima kasih, Bunda. Terima kasih ya. Saya pasti bilangnya sama-sama Kak Ena gitu. Iya. Tapi kalau kita terima kasih sama Allah, kita bersyukur sama Allah, Allah bilang gini, kamu mau apa lagi? Coba, baiknya Allah. Maka ucapkan itu, ya Allah, Alhamdulillah hari ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah hari ini urusanku baik, ya Allah lancar semuanya. Jadi kita diajak afirmasi setiap pagi itu seolah-olah apa yang belum terjadi itu sudah terjadi gitu loh, Kak. Nah, ini namanya ilmu yang luar biasa. Maka eh, selalu dengan syukur. Ya Allah, Alhamdulillah hari ini semua urusan lancar. Padahal belum terjadi. Kita sudah ucapkan terima kasih. Itu bagi Allah luar biasa itu. Itu loh belum tak kasih, tapi sudah mengucapkan terima kasih loh. Aku kan malu kalau nggak ngasih dia. Kata Allah gitu. Maka jangan meminta. Kalau kita mungkin selama ini meminta, ya Allah, semoga hari ini urusanku lancar. Ya Allah, jangan. Jangan ada kata semoga, jangan ada kata mudah-mudahan. Itu menunda doa kita. Tapi ganti dengan ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini kau mudahkan urusanku, hari ini kau lancarkan rezekiku, hari ini kau lunaskan amanah-amanahku, ya Allah kau lunaskan rezekiku. Terima kasih ya Allah, datang ke keajaiban bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Coba ganti dengan kebaikan. Kata Allah, oke, nih kamu mau minta ini, mau Allah yang ngasih semuanya. Kenapa hidup kita sulit? Karena kita terlalu banyak mengeluh. Mengeluh itu satu hal yang paling tidak dicintai Allah. Ya, ibaratnya kita udah bergerak nih Kak, Kakak udah ikhtiar, praktekkan ilmu DKR-nya. Ini saya kemarin baru dapat dari Bunda langsung ya. Jadi saya itu setiap minggu itu saya langsung apa namanya banyak konsultasi sama guru besar kita, Bapak Haji Harun sama Bunda Haja Mariana Susanti. Saya di Kota Jombang, beliau di Kota Madiun. Tapi setiap Jumat, Sabtu, Minggu kayak gini saya sudah bertolak ke Madiun. Saya di sana banyak ilmu secara langsung. Ya, termasuk ini yang saya berikan pada kakak-kakak. Jadi, ketika kita ini sudah bergerak nih kakak, sudah bergerak, sudah berubah, sudah mempraktekkan ilmu DKR-nya. Ternyata ngeluh kita. Mana? Nggak ada tuh keajaibannya. Mana? Aku sudah melakukan ini, juga nggak terjadi perubahan dalam kita. Itu kita langsung balik lagi ke belakang gini kak. Rugi semua yang kita lakukan ini. Gitu. Udah mau dikabulkan sama Allah, sudah mau ini. Kitanya ngeluh. Tarik lagi kita. Nggak jadi apa-apa. Maka mengeluh itu adalah lawan dari ilmu DKR ini. Ya. Ganti mengeluh kita dengan syukur. Maka Allah menambahkan semua nikmatnya. Nah, yang kedua, ganti dengan yang namanya ikhlas. Ridho. Terima dulu apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan saat ini. Aku punya utang banyak. Kita kan nggak terima. Padahal waktu utang kita nggak mikir kayak gitu dulu. Iya enggak? Kita mikirnya senang waktu menerima hutang. Tapi begitu bayar, kita bingungnya luar biasa. Dan kita nggak terima itu. Nah, itulah yang bikin Allah nggak ridho menyelesaikan masalah kita. Maka kata guru ke saya, terima dulu. Ridho dulu dengan ketetapan Allah. Maka nanti Allah yang mengambil alih semuanya. Nah, maka terima kasih ya Allah. Saya salah. Akui salah kita. Ya, saya tobat ya Allah. Saya salah. Saya terima ya Allah apapun ketetapanmu. Hamba ridho, hamba ikhlas. Hamba ridho, hamba ikhlas. Hamba ridho, hamba ikhlas. Kupasrahkan semua solusi kehidupanku, semua masalahku hanya kepadamu ya Allah. Karena kita ini nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri kok Kak. Tanpa campur tangannya Allah. Ya, kita yang mengundang masalah dalam hidup kita nggak bisa menyelesaikan itu tanpa ada campur tangan dari Allah.
maka kembalikan sama Allah. Ya Allah, aku titipkan semua masalah hidupku hanya kepadamu, ya Allah. Aku titipkan semua solusi kehidupanku hanya kepadamu, ya Allah. Kalau sudah kayak gitu, Allah bekerja menyelesaikan masalah kita. Ya, kemudian yang terakhir adalah ditutup dengan yang namanya memaafkan. Nah, memaafkan ini tolong kakak-kakak cek kembali apakah kakak masih punya rasa nggak terima ketika ada orang yang pernah menipu kita, pernah mendolimi kita, pernah menghina kita. Kakak belum memaafkan, itu sumbatan rezeki kakak-kakak. Ya. Maka ketika itu masih ada di diri kita ini belum bersih, hatinya masih kotor, maka sampai kapanpun kakak bekerja banting tulang, pulang pagi, ya berangkat pagi dari pulang malam, lembur dan sebagainya, ya rezeki kakak nggak masuk sama sekali. Karena rezeki wadah kakak kotor, rezeki nggak mau masuk. Logikanya begini, kakak punya gelas kecil, segelas lah, punya gelas gitu ya. Kemudian gelasnya kok kotor banget gelasnya itu hitam berkerak. Kemudian minta minum, ya Kak Ena, aku haus, minta minum dong. Terus Kak Ena lihat wadah saya kotor banget, kira-kira Kak Ena ngasih nggak ke saya? Nggak ngasih, Bunda. Kenapa nggak kasih, Kak Ena kasih? Karena saya Sayang, haus loh, saya sayang, butuh air loh. sayang Kenapa? airnya. Karena nanti juga nggak keminum. Jadi Iya, karena tempatnya aja kotor. Pasti Kak Ena bilangnya apa? nanti kakak kalau minum kotor jadi penyakit. Bisa. Jadi malah berpenyakit. Coba bersihkan dulu, pasti gitu. Allah juga suka kayak gitu. Bukan berarti Allah nggak ngasih. Allah kasihan kalau kita wadahnya kotor, tapi diisi juga akan kita jadi penyakit buat kita. Maka bersihkan dengan apa? Terapi DKR tadi. Dibersihkan terus. Jadi nggak bisa hati itu dibersihkan dengan yang lain. Bisanya hanya dengan terapi setiap hari istiqomah sebelum tidur dan bangun tidur. Itu lakukan. Nggak mungkin nggak ada keajaiban dalam waktu 7 hari tanpa putus. Coba praktekkan. Nggak mungkin nggak ada perubahan. Ya, karena saya baru jamin. Ya, karena saya melakukan. Makanya saya tidak sekedar ngomong gitu loh, Kak. Tapi saya membuktikan gitu loh. Lakukan tanpa putus 7 hari berturut-turut. Kalau belum datang 21 hari. Karena apa? Itu semua tergantung seberapa kotornya wadah rezeki kita. Jadi kok 7 hari belum bersih, berarti masih kotor. Bersihkan lagi. Ya, sampai benar-benar bersih. Nah, kalau udah bersih, balik lagi datang. Oke, Kak Ena, aku udah bersih nih. Udah satu bulan aku praktekkan tunggu DKR-nya. Wadahku udah bersih. Gelasku bersih. Minta air diisi sama Kak Ena. Tapi aku nggak mau satu gelas Kak Ena. Aku mintanya 1 galon. Aku butuh uang banyak. Anggap aja air ini adalah rezeki ya Kak ya. Dan wadah kita adalah gelas tadi. Kak Ena ngasih. Oke, tak kasih 1 galon. Ditumpahkan tuh 1 galon ke gelas. Apa yang terjadi Kak Ena? tumpah karena wadahnya kecil. Tumpah. Bukan Allah tuh nggak ngasih rezeki yang kakak minta. Allah ngasih. Lah tapi wadah kakak kecil. Yang kakak dapat ya tetap segelas. Bisa dipahami logika ini, Kak? Ya. Makanya kenapa kakak sudah banting tulang, sudah kerja dari sekian tahun, bertahun-tahun, kok tetap punya utang ya? Kok tetap masalah nggak selesai ya? Ya karena wadah rezeki kakak masih kecil. Gak tahu lagi kok udah kecil, kotor, bocor. Bocor tuh karena ngeluh tadi. Ini bikin bocor itu terus wes nggak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Lewat aja rezeki itu. Nah, ini hati-hati. Kalau kakak sudah belajar ilmu DKR, yuk perbaiki semuanya. Pikirannya diperbaiki, Kak. Pikiran ini adalah apa ya kuncinya ya nasib kita. Nasibmu tergantung pikiranmu, tergantung apa yang kamu pikirkan. Karena sekali lagi, kata Allah, ini Allah yang bicara di Al-Quran. Aku sesuai prasangkamu, wahai hambaku. Kalau kakak prasangkakan, yakin saya bisa lunas amanah. Yakin saya bisa ke Baitullah. Kata Allah, oke. Terus kita, kayaknya nggak mungkin deh aku ke Baitullah. Kayaknya nggak mungkin juga utangku lunas, soalnya aku kerjanya gini, rezekiku segini, kayaknya nggak mungkin deh. Kata Allah juga oke. Prasangka baik, prasangka negatif, kata Allah juga oke dua-duanya. Kan sesuai kamu aku. Itu aja. Maka coba diganti yang positif-positif. Terus sikap kita ini coba memuliakan, membahagiakan siapapun. Ya.
Jangan pernah menyakiti orang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita. Maka DKR ini menjadikan kayak kita tuh punya benteng, punya pengerem gitu, Pak. Mau marah, nggak jadi. Ini menghambat rezekiku nanti. Ya, ganti dengan istighfar, ganti dengan sholawat. Mau gibah, gitu ya. Mau ngerasan-rasan temannya, nggak jadi. Rezeki nggak suka sama yang kayak gitu. Kayak gitu akhirnya. Nanti kita akan berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu, Kak. Sehingga rezeki kita juga akan membaik. Ya, logikanya seperti itu ya, Kak ya. Jadi, terus bagaimana caranya? Kalau sudah tadi sudah punya gelas bersih, tapi aku masih apa namanya belum bisa menampung semuanya. Yo dibesarkan wadahnya. Yang tadinya gelas ganti dengan ember, ganti dengan kolam, ganti dengan telaga. Gimana cara membesarkan wadah rezeki? Gantilah pertemanan. Saya bilang tadi, komunitas itu temanmu menentukan nasibmu, menentukan rezekimu. Kalau kita tetap aja sama orang-orang yang selama ini di lingkungan kita itu ya, hidup kita ya seperti itu tuh terus. Ya, maka carilah pertemanan, carilah guru, carilah ilmunya, carilah bimbingannya. Apa yang kita mau? Saya pengen umroh ya, punyalah guru yang penggerak umroh, Bapak Haji Harun penggerak umroh. Saya lebih luas amanah, ya punyalah guru Pak Haji Harun miliaran selesai pemanahnya. Nanti kan sudah punya ilmunya beliau. Bisa dipahami? Ya. Bisnis itu hanya wasilah kakak-kakak. Bisnis itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah. Ridhonya Allah itu tujuan kita. Bisnis itu ada wasilah atau jalan kita menggapai ridhonya Allah. Jalan kita untuk bisa ke Baitullah, jalan kita untuk bisa lunas amanah, itulah bisnis. Tolong maknai bisnis itu bukan semata-mata bisnis itu uang, bisnis itu adalah tujuan saya bergabung di sini, bukan. Ya, bisnis itu hanya jalan kita untuk menggapai ridhonya Allah. Itu aja sih. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi hijrah pertemanan, karena kalau teman kita belum berubah, maka nasib kita nggak akan berubah. Karena logikanya seperti ini ya, mau wangi ya deketi aja penjual parfum gitu. Mau apa lagi? Ya pokoknya intinya siapa temanmu ya itulah rezekimu, itulah nasibmu gitu ya. Kita punya teman bandar narkoba, pasti kok kita pemakai narkoba gitu. Ya, kita punya, makanya saya hijrah. Saya kenapa 20 tahun itu saya juga belum punya pikiran kebaitullah, belum belum mampu kebaitullah ya karena teman-teman saya nggak ada yang berpikir seperti itu, nggak ada yang mengajak seperti itu juga gitu. Akhirnya hidup saya juga nggak berubah ya seperti itu aja. Tapi di komunitas ini saya setiap hari ngobrolin baitullah, ngobrolin ini, ngobrolin itu. Ya saya praktekkan hidup saya berubah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya karena sudah jam 9 lebih ya. Masya Baik, Allah nggak terasa sebenarnya masih ingin lama-lama ya karena sharing tuh enak gitu ya karena hanya berbagi pengalaman maka tidak ada yang mengada-ada ya memang seperti itulah DKR meningkatkan keyakinan kita sama Allah. Ketika keyakinan kita meningkat maka keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa mengambil pelajaran, mengambil keputusan terbaik ya. Kalau kami bisa, yakinilah kakak-kakak juga bisa. Asalkan kakak mau belajar ilmunya, mau dibimbing, mau prakteknya, ya, maka nanti nasib kakak juga bisa berubah. Mungkin itu Kak Ena dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mewakili semua konsultan pendamping selama memberikan pendampingan kepada kakak-kakak. Jika ada banyak kekurangan, mohon maaf lahir batin dan mohon doanya. Kira-kira cuma depan masih bisa Zoom nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya belum belum bisa karena sudah persiapan. Jadi ini mungkin nanti bisa diteruskan sama kakak-kakak yang lain. Saya mungkin tidak bisa membersamai. Jadi saya juga sekaligus mohon doa ya. Nanti saya di kloter terakhir sudah berangkat dari mulai tanggal 11 sudah ada ya 11, 12, 15, 14 itu hampir ini karena alhamdulillah Kak gerakan umroh akbar kita itu kan namanya 1111 1111. Tapi yang ikut, Masya Allah kakak-kakak, sudah 2.500. Gitu. Bayangkan, coba ada komunitas mana di luar sana? Komunitas Pajero, komunitas sepeda ontel, komunitas ibu-ibu senam, ada nggak yang buat gerakan ke Baitullah dengan ribuan orang? Coba baik. kalau ada,
nanti kirim ke saya. Ini kali ada loh gerakan ibu-ibu senam dari Jawa Barat memberangkatkan 3.000 jamaah ke Baitullah. Coba saya minta ya. Karena kakak itu sudah dikasih orang baik, itu akan dipertemukan dengan orang baik ya. Karena sefrekuensi. Bisa jadi Allah mempertemukan ini itu bagian dari cara Allah menjawab doa kakak selama ini. Kakak pengen umroh, pengen ke Baitullah, pengen haji, ya di sinilah jalannya. Dibukakan jalan untuk kakak-kakak semuanya ya. Terus kemudian saya mohon doanya nanti saya dengan guru besar kita founder DKR ya Bapak Haji Harun, Bunda Mariana Susanti, nanti kita akan keberangkatan di tanggal 24 itu kloter terakhir ya. Nanti dari Juanda 12 hari ya. Masya Allah saya tuh kayak nggak percaya ya setiap tahun Allah undang. Itu tandanya bisa jadi kita menjadi tamu Allah yang menyenangkan ya. Karena kalau menyenangkan jadi tamu Allah yang menyenangkan, Allah pasti ngundang kembali. Tapi kalau jadi tamu Allah yang menjutekkan gitu ya, jadi tamu Allah yang mengeluh, nggak sabar, jadi nggak diundang lagi sama Allah ya. Bismillah semua kakak-kakak semuanya segera dimampukan Allah. Nanti 2027 ya kita nanti bisa ketemu di Mekah Madinah di Gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di Januari 2027. Nanti kita ada bagaimana pendampingannya. Ada kelas pendampingan kakak-kakak di kita. Nanti akan dimulai lebih awal setelah pulang kita nanti bulan Februari akan dibuka kelas pendampingan ke Baitullah. Ya, itulah nanti didampingi langsung oleh Bunda Haja Mariana Susanti. Jadi kakak-kakak yang kemarin masih belum mengikuti kelas pendampingannya segera ikuti ya. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin, mohon doa restunya perjalanan cinta kami ya, perjalanan cinta kami untuk Allah dan Rasulullah dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan, semua jamaah sehat, lancar ibadahnya, nikmat ibadahnya dan mendapatkan predikat haji, umroh yang mabrur, mabruroh dan makbul doa-doanya. Nanti kakak-kakak yang pengen nitip doa ya, resolusinya apa yang menjadi impiannya boleh dijabrikan ke kita, insya Allah kita bacakan di multazamnya Allah ya, karena di sana tidak ada doa yang ditolak sama Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jom review khusus mantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki sudah selesai. Semoga apa yang kita sharingkan dan kita konsultasikan pada malam hari ini membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Bunda Eli, sehat selalu, lancar nanti keberangkatannya, tidak ada halangan apapun dan menjadi makmur. Baik, ayah bunda dan kakak semua, mengingat jika kakak ayah bunda dan kakak semua menginginkan perubahan nasib dan perubahan rezeki jauh lebih baik dari saat ini, gabunglah bersama kami di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki atau komunitas Armina Daily. Dan keputusan kakak saat ini adalah menentukan kehidupan kakak 3-5 tahun yang akan datang. Ini bukan tentang kami, ini tentang kakak Anda dan keputusan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung di peluang usaha syariah Armina Daily untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya berkah. Saya Enah dari Kota Bogor. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah ucap atau salah kata dan saya mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.